Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-68, yaitu Al-Islam Dinun Nikmah. Islam disebut sebagai Dinun Nikmah karena agama ini membawa keberkahan, kebaikan, dan anugerah pada hal-hal yang bersifat aklian atau berhubungan dengan akal, fitratan berhubungan dengan naluri, dan adatan, adat kebiasaan, tata krama, serta hal-hal yang normal dan lazim yang dimiliki manusia. Nikmah pada hal-hal yang bersifat aklian. Risalah Islam yang rasional ini apabila difahami dengan baik tentu akan membawa pengaruh kepada perkembangan akal pikiran, kepandaian, dan intelektual manusia. Interaksi yang utuh dengan risalah ini akan membentuk manusia-manusia yang cerdik pandai. Bagaimana tidak, bukankah Islam memerintahkan manusia untuk selalu melakukan aktivitas dzikir dan fikir? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li'ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran, Quran Surat ketiga ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran, Quran Surat ketiga ayat 191. Allah Ta'ala melalui ayat-ayatnya senantiasa mengarahkan manusia untuk membaca dan memperhatikan alam semesta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaran al-kalam, alat tulis. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq, Quran Surat ke-96 ayat 1-5. Ayat-ayat qauliyah yang diturunkan Allah Ta'ala merangsang jiwa dan akal pikiran manusia agar selalu berpikir dan terus berpikir. Perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa annahara wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjainis taini yuksil lailan nahara inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan. Allah menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Ar-Ra'd, Quran Surat ke-13 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa zar'u wa najilu
sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'i wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli inna fi dzalika la'ayati liqaumi yaqilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian teman-teman itu di atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Ra'd, Quran Surat ke-13 ayat 4. Silakan simak pada ayat lain di Al-Quran, Surat Fatir ayat 27-28 yang menyebutkan anjuran pada manusia untuk memperhatikan hujan yang menumbuhkan aneka buah-buahan, memperhatikan gunung-gunung dengan aneka batuan, memperhatikan macam-macam jenis binatang. Berikut dalam surat Yasin ayat 71-73 yang menganjurkan manusia untuk memperhatikan binatang ternak yang ditundukkan pada manusia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tunggangan sumber makanan atau minuman. Jadi interaksi yang benar dengan ajaran Islam akan menggiring manusia pada ilmulah yang terangkum dalam ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Nikmah pada hal-hal yang bersifat fitratan. Islam membawa kebaikan, keberkahan, dan anugerah pada hal-hal yang bersifat fitratan, kefitrahan. Maksudnya risalah Islam itu membawa pengaruh yang baik bagi pembentukan sifat, karakter, serta naluri manusia yang pada dasarnya selalu cenderung kepada kebaikan. Islam adalah agama yang musayaratul fitrah atau selaras dengan fitrah, sifat, watak, dasar, karakter, dan naluri manusia. Islam melakukan muhafadan atau penjagaan, riayatan atau pemeliharaan, tanmiyan atau pengembangan, dan taujihan atau pengarahan terhadap fitrah agar menjadikan dinul Islam sebagai wijhah, arah orientasinya. Dengan demikian ia senantiasa terjaga di atas fitrahnya yang murni cenderung pada kebenaran dan kepatuhan pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi fataron nasa 'alaiha la yabdila li khalqillahi dzalikat dinul qayyimu walakinna aksarul nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum, Quran Surat ke-30 ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, ala muhaddi sukum bima haddasanillahi fil kitab innallaha khalaqa adama wa banihi khunafa'a muslimin wa a'tahumul mala khalalan kharoma fihi faja'alu mimma a'tamahumullahu khalalan wa kharoma. Apakah kamu suka aku menceritakan padamu apa yang telah diceritakan Allah padaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung pada kebenaran dan patuh pada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak yang haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka menjadi halal dan haram. Hadis riwayat Iyad bin Himar. Nikmah pada hal-hal yang bersifat adatan.
Islam membawa kebaikan, keberkahan, dan anugerah pada hal-hal yang bersifat adatan atau adat kebiasaan, tata krama, serta hal-hal yang normal dan lazim dalam kehidupan manusia. Maksudnya, Islam itu mewarnai kebiasaan, adat istiadat, dan perilaku sosial manusia ke arah yang benar. Islam juga menghargai kebiasaan, adat istiadat, dan perilaku sosial manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai kebenaran. Di antara contoh pewarnaan Islam terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan perilaku sosial manusia adalah perintah berkerudung bagi kaum wanita. Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian pada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur. Ketika turun ayat ini, para wanita muslimah saat itu pun bersegera melaksanakan sebagaimana kesaksian Aisyah radhiyallahu an. Lama nazalat hadhil ayah wal yadribna bi khumurihinna ala juyunihin akhadna aswahunna wa saqqaqnaha min kibalil khawasi fakhtamarna biha. Kala turun ayat dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, maka mereka wanita Ansor langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan perintah berjilbab disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min bihim zalika adna an ayyu'raf zalika adna ya ayyu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab, Quran Surat ke-33 ayat 59. Kewajiban syariat berkerudung dan berjilbab ini kemudian menjadi kebiasaan, adat, dan perilaku sosial yang melekat pada wanita muslimah dimanapun mereka berada. Contoh lain penghargaan Rasulullah SAW terhadap hiburan diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengantar mempelai wanita ke tempat mempelai pria dari kalangan Ansor. Rasulullah SAW bersabda, Ya Aisyah, maka ma'akum lahu
Fa innal ansara yu'jibuhumul lah. Wahai Aisyah, apakah ada hiburan yang menyertai kalian? Sebab orang-orang Ansor suka pada hiburan. Riwayat Al-Bukhari. Jadi Islam tidak melarang dan tidak menghapuskan kebiasaan, adat istiadat dan perilaku sosial manusia selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dalam Islam akan turun tangan memberikan arahan serta koreksi jika kebiasaan adat istiadat dan perilaku sosial itu telah menyimpang dari nilai-nilai akidah dan syariah. Dalam konteks nyanyian misalnya, Islam mengarahkan agar nyanyian tersebut tidak tercampuri oleh syair-syair yang buruk. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Khalid bin Zakwan bahwa Ar-Rubai binti Muawidz radhiyallahu anhu berkata, dahulu Nabi SAW datang lalu masuk ketika diselenggarakan pernikahanku. Lalu beliau duduk di atas tikarku seperti dudukmu di dekatku. Lalu anak-anak perempuan kami mulai menabuh rebana dan bernyanyi dengan menyanjung kepahlawanan orang-orang tuaku yang gugur pada perang Badar. Ada salah satu di antara mereka yang bernyanyi yang syairnya, di kalangan kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Lalu beliau bersabda, tinggalkanlah ini dan ucapkanlah apa yang tadi kamu nyanyikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh penghargaan Islam kepada kebiasaan adat istiadat dan perilaku sosial suatu masyarakat juga terungkap dari hadis Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Allah SAW hendak menulis surat kepada pemuka kaum atau kelompok orang asing. Lantas diberitahuan pada beliau, sesungguhnya mereka tidak akan menerima surat Anda kecuali jika surat tersebut dibubuhi stempel. Maka Nabi SAW membuat stempel atau cincin dari perak yang diukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah, seolah saya melihat kilauan atau kilatan cincin berada di jari tangan Nabi SAW atau di telapak tangan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Itu tadi teman-teman materi ke-68, yaitu Al-Islam Dinun Nikmah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.